Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andre Perdinan Hasan dengan NPM 20211271. Di sini saya akan menjelaskan tentang interaksi sosial. Pengertian interaksi sosial. Secara umum, pengertian interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu maupun kelompok dengan kelompok. Interaksi sosial bisa terjadi di mana saja, termasuk di lingkungan sekitar kita dalam kehidupan sehari-hari. Syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Surjono Sukanto mengemukakan syarat terjadinya interaksi sosial ada dua, yaitu 1. Kontak sosial. Kontak sosial dapat berlangsung dalam 3 bentuk, yaitu antar orang perorangan, antar orang dengan kelompok manusia dan sebaliknya, dan terakhir antara suatu kelompok manusia dengan kelompok manusia lainnya. 2. Komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian informasi, yaitu pesan, ide, dan gagasan dari suatu pihak ke pihak lainnya untuk saling memengaruhi satu sama lain. Proses komunikasi dapat terjadi dengan dua cara, yaitu komunikasi verbal atau bentuk komunikasi secara lisan dan tulisan, dan komunikasi nonverbal atau bentuk komunikasi memakai simbol-simbol. Ciri-ciri interaksi sosial. Ciri-ciri interaksi sosial adalah 1. Melibatkan lebih dari satu orang. 2. Adanya komunikasi antara pelaku dengan cara kontak sosial. 3. Maksud dan tujuan yang ditentukan jelas. 4. Terdapat dimensi waktu atau masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Jenis-jenis interaksi sosial. Gilin dan Gilin menjelaskan ada 3 jenis interaksi sosial, yaitu 1. Interaksi antara individu dengan individu. Interaksi ini terjadi saat dua individu bertemu, baik ada tindakan maupun tidak. 2. Interaksi antara individu dengan kelompok. Interaksi ini berbeda-beda sesuai keadaan. Interaksi ini terlihat mencolok saat terjadi benturan antara kepentingan perorangan dengan kepentingan kelompok. Dan yang terakhir, 3. Antara kelompok dengan kelompok. Faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi interaksi sosial adalah 1. Imitasi. Imitasi dapat mendorong individu atau kelompok untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan yang baik. 2. Sugesti. Sugesti dapat terjadi bila individu yang memberikan pandangan tersebut adalah orang berwibawa atau karena sifat otoriter. 3. Identifikasi. Identifikasi dalam psikologi berarti dorongan untuk menjadi identik atau sama dengan orang lain, secara lahiriah maupun batiniah. 4. Simpati. Simpati adalah bentuk interaksi yang melibatkan ketertarikan individu terhadap individu lainnya. Dorongan utama simpati adalah keinginan memahami pihak lain dan bekerja sama. 5. Empati. Empati adalah perasaan yang menempatkan diri seolah berada di posisi seseorang atau kelompok tertentu yang sedang mengalami suatu perasaan tertentu. 6. Motivasi. Motivasi adalah semangat atau dorongan yang diberikan kepada individu ke individu atau kelompok ke kelompok. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.